Sudah. Sudah. Langsung kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Abu, Mila, Salsa yang akan membahas tentang metode Chi kuadrat pada probabilitas gumbal. Yang pertama akan dijelaskan oleh Salsa. Jadi di sini kan ada data hujan diurut dari besar ke kecilnya terlebih dahulu. Datanya tuh ini. Nah, terus pertama-tama kita harus menghitung jumlah kelasnya terlebih dahulu. Nah, jumlah datanya 10, diketahui 10 itu dari sini. Jumlah datanya 10. Terus dicari kelas distribusinya dengan rumus 1 plus 3 1 plus 3 log N. Nah, jadi kayak gini bisa lihat rumusnya di sini. Hasilnya didapat 4,3, terus dibuletin jadi 5. Lalu ada selanjutnya menghitung derajat kebiasaan atau dk dengan X kuadrat CR. Nah, parameternya itu 2. Terus cara menghitungnya ini Suaranya hilang. Dari tadi nggak ada suaranya? Ada, tapi kok hilang ya? Kalau ini ada nggak, Bu? Ada. Enggak, silakan lanjut sampai tadi ngitung DK ya. DK, oh iya. Lanjut mencari nilai X kuadrat CR-nya. Nah, nilai X kuadrat CR yang 5,991 ini diambil dari sini, dari tabel nilai parameter C kuadrat kritis yang ini. Udah ditandain 5,991. Dijelaskan dari mana itu 5,991? Nama, Bu? Dijelaskan yang 5,991 cara membaca tabelnya dijelaskan, mungkin ada biar paham gitu. Dengan nilai DK 2 misalnya alfa 5%, itu cara membaca tabelnya dijelaskan gitu. Sinyal mungkin ya ini ya. Halo. Ya. Kayaknya Salsanya terkendala sinyal. Coba Salsa kalau ngeklik ke lampirannya bisa. Salsa. Ini bertiga kan ya? Ya, bertiga, Bu. Coba digantikan di ini dengan yang lain. Halo. Dilanjut sama Abu Bakar. Ya. Kan ada Salsa, Mila, Abu Bakar ya?
Iya, Bu. Iya, Mangga. Iya, Bu. Iya, Cak, bisa balik lagi ke sheet yang tadi. Mungkin nggak apa-apa, saya yakin bisa. Nanti kita cari jalan. Oke, Buin masih monitor tambahan. Sudah 2 jam. Saya karena lupa tadi, saya nggak tahu mana atau Ya, seperti yang bisa kita lihat, yaitu untuk menghitung derajat kebebasan atau DK dan X kuadrat CR itu diketahui untuk nilai P atau parameternya itu 2, di mana untuk nilai derajat kebebasannya itu dihitung menggunakan rumus K dikurangi P tambah 1, di mana nilai K itu 5, kemudian dikurangi nilai P-nya 2 tambah 1, 5 kurangi 3, jadi hasilnya 2. Kemudian untuk nilai X kuadrat CR, maksudnya untuk jumlah datanya itu diketahui tadi 10, dan untuk nilai alfanya itu ada 5%. Jadi jika kita lihat dari lampiran itu, di mana nilai DK 2 dan nilai alfanya 5% atau 0,05, didapat nilai X kuadrat CR-nya itu 5,991. Yang selanjutnya yaitu menghitung kelas distribusi. Untuk rumus dari menghitung kelas distribusi itu yaitu 1/5 dikali 100%. Didapatkan nilainya itu 0,2 atau 20%. Sehingga diketahui untuk interval distribusinya itu 20%, 40%, 60%, dan 80%. Kita hitung satu-satu, di mana untuk persentase 20% dicari itu rumusnya. Untuk mencari rumus T itu T sama dengan 1 dibagi PX, di mana itu sama dengan 1 dibagi PX itu 20% atau 0,02. 1 dibagi 0,02 didapatkan 5 tahun. Untuk yang persentase 40% juga sama rumusnya, T sama dengan 1 dibagi PX, sama dengan 1 dibagi 40% atau 0,04 didapatkan 2,5 tahun. Untuk persentase yang 60%, T-nya itu sama dengan 1 dibagi PX sama dengan 1 dibagi 0,06. Didapatkan T-nya itu 1,67 tahun. Untuk persentase yang 80%, diperoleh itu nilai T-nya sama dengan 1 dibagi PX sama dengan 1 dibagi 0,08. Didapatkan 1,25 tahun. Mungkin selanjutnya bisa dilanjut oleh Mila. Selanjutnya menghitung interval kelas. Untuk menghitung interval kelas, probabilitas gombal dengan data yang berjumlah 10 dengan nilai YN dan SN. Suaranya kecil. Ya, tapi cukup jelas. Ada suaranya ya, Mangga? YN sama SN tuh dari lampiran 3.3. Coba ke lampirannya Salsa. Karena jumlah N-nya ada 10, maka kita bisa didapatkan nilai SN-nya 0,9497 dan nilai YN-nya 0,4952. Setelah YN dan SN-nya diketahui, maka kita mencari nilai YT. Nilai YT itu min ln dikurang ln buka kurung T kurang 1 dibagi T tutup kurung. Nilai T ini kita dapatkan dari yang tadi di awal sudah kita hitung yang dijelaskan sama Abu. Terus untuk nilai K-nya yaitu
YT dikurangi YN dibagi SN. Dan untuk nilai rata-ratanya itu sigma dari X, I dibagi N. Terus untuk standar deviasinya itu akar dari X, XI min X kuadrat dibagi N kurang 1. Lalu untuk mencari interval kelasnya, X tambah S kali K. Nah, tadi kan udah disebutkan rumus umumnya itu seperti apa. Sekarang kita aplikasikan. Coba klik di T5. Ya, yang itu. Nah, ini tuh udah nyambung ke yang tadi di perhitungan yang awal. Coba ke sebelahnya ke yang YT. YT min ln ya? Ya, karena tadi rumusnya min ln kurangin ln, wah kurung T kurang 1 bagi T itu T-nya kita substitusikan saja yang tadi 5. Jadi min ln kurangin ln 5 kurangin 1 dibagi 5. Lalu ke K-nya. Karena tadi sudah dijelaskan rumus umum dari K itu YT kurangin YN dibagi SN. YT-nya sudah kita cari yaitu 1,499. Nilai YN-nya ada di tabel atau di lampiran. Terus nilai SN-nya juga ada di lampiran, jadi tinggal disubstitusikan sesuai rumus umumnya. Lanjut ke nilai XT. Nilai XT-nya tuh X ditambah S dikali K. Nah, kita harus kerjain S kali K-nya dulu. S-nya tuh standar deviasi. Nah, standar deviasinya tuh 22, coba diklik salsa di 22,386. Nah, ini rumusnya. Tinggal ikutin dari rumus umumnya. Didapatkan sekian. Tadi itu X-nya kan, balik lagi ke XT. Nah, karena tadi rata-ratanya sudah diketahui, rata-ratanya 106,99,2 ditambah S standar deviasi 22,386 dikali dari nilai K-nya yaitu 1,080. Setelah XT-nya udah kita ketahuin, lalu kita membuat kelas dengan intervalnya gitu. Coba ke bawah. Di sini ada nilai ER. Nilai ER tuh N dibagi K. Coba diklik yang angka 2-nya. Yang di C79. N tuh jumlahnya, jumlah data yang kita punya, dan K-nya itu yang ada di sel C64, bisa dilihat ya. Itu. Nah, setelah ini tuh si nilai ER tuh bisa jadi acuan kita untuk menentukan interval yang ada. Karena data di awal kita ini untuk kolom interval kita isi dengan nilai XT. Karena di XT itu ada 4 data, kita akan menjadikan 5 kelas. Kenapa jadi 5? Soalnya kita harus ada yang harus yang lebih gitu. Jadi lebih antara ini contohnya kan yang kelas 1 lebih dari 129,675. Dan untuk data yang paling terakhir tuh jadi paling kecil datanya lebih kecil dari 83,1021. Nah, untuk setelah kita didapatkan kelasnya, kita balik lagi ke data yang awal, yang data curah hujan yang ada 10 data. Kita lihat. Caca bisa ke atas. Karena tadi kita inilah fungsinya buat apa kita mengurutkan dari yang terbesar, mengurutkan itu bisa dari yang terbesar ataupun dari yang terkecil. Itu untuk memudahkan kita pada tadi menentukan kelasnya.
yang tadi itu kan data paling besarnya 129. Nah, mana data yang lebih dari 129? Ada dua, yaitu 141,4 sama 131,22. Nah, seperti itu aja seterusnya gitu. Ikutin interval kelas yang ada. Nah, setelah EF dan OF-nya udah kita ketahuin, kita buat selisihnya, lalu kita hitung nilai dari X-nya, yaitu rumus dari X-nya EF dikurangin OF kuadrat dibagi EF. Pas sudah kita jumlahkan, nilai hasilnya itu 1. Coba ke bawah, Caca. Ke bawah lagi, ke kesimpulan mungkin ya. Nah, dari hasil ini tuh, 1 tuh adalah nilai X terhitung, dan nilai X kuadrat CR-nya tuh 5,991 yang tadi ada di tabel lampiran. Dengan syaratnya tuh, X kuadrat terhitung harus lebih kecil dari X kuadrat CR. Jadi, hasil yang kita peroleh itu dapat diterima. Cukup sekian presentasi dari kelompok 1. Oke, terima kasih, cukup jelas. Mungkin ada yang mau ditanyakan, bagian mana yang tidak jelas mungkin? Cuman kemarin menarik ya pertanyaan. Ada yang mau ditanyain nggak? Kalau nggak ada, Ibu yang nanya nih. Karena ini penting diketahui juga. Mungkin ya karena daring gini ya, tapi Ibu harap sih seperti tadi gitu. Ya Anda walaupun nggak on cam tapi tetap ada di situ gitu, memperhatikan teman Anda presentasi gitu. Karena ini kan bagian dari ilmu yang harus Anda pahami gitu untuk hidrologi. Karena kalau ini nggak paham nanti agak sulit gitu. Ada yang mau ditanyain nggak? Yang paling agak sedikit rumit di uji distribusi memang agak banyak tahapannya. Kalau kesananya sih udah nggak terlalu ini ya. Halo, ada yang mau ditanyain nggak? Kalau dari saya belum ada, Bu. Coba. Belum. Belum ada, Bu. Belum ada, Belum Bu. ada. Mila atau Salsa tadi, tampilkan deh yang perhitungan nilai itunya. Ibu mau tanya tuh yang perhitungan nilai K-nya itu loh. Nilai YT-nya lah. Kalau untuk periode itu yang lihat dari tabel itu, YT itu kan bisa pakai rumus min-ln T min 1 per T kan? Ya kan? Ibu ingin tahu, kalau tadi pembagian kelas distribusinya udah bisa, ini udah. Cuman yang agak unik distribusi Gumbel tuh pada saat kita menentukan nilai YT-nya gitu. Bisa ditampilkan lagi? Nah, kalau ini paham, insya Allah paham. Ini waktu menentukan nilai ininya nih. Nah, ini kan kalau kita menentukan T-nya ya tadi ya. Ini udah paham lah ya, menghitung sampai curah hujan dengan periode ulang 5 tahun, 2,5, ini kan pembagian kelasnya tadi udah paham ya. Sekarang masalahnya bagaimana mencari nilai YT-nya ini dari mana nih? 5 dapat sekian, 2,5 tadi. Nah, yang di tabel aslinya mana? Bisa tampilkan nggak hubungan antara T dan YT? Bisa jelaskan tadi Mila, mungkin Ibu kelewat tadi ini nih yang, karena barusan tadi ini baru beres yang apa, seminar proposal 2:30. Yang YT. Contohnya aja dulu, YT menentukan YT 5 dapat 1,49, yang 2,5 dapat 0,67. Kalau kesininya kan udah ada rumus ya untuk mencari K-nya kan. Iya. Nah, sekarang mencari YT-nya ini loh. Gimana? Karena Memang sih ini permainan interpolasi ya. Ada di tabel YT-nya nggak bisa tampilkan nggak? kalau YT tuh nggak ada tabelnya, Bu. Cuman ada tabel YNSN. Jadi pakai rumus. Ya, kalau
YT itu pakai rumus yang tadi min ln T dikurang 1 dibagi T. Untuk nilai T-nya tuh kita dapatkan dari perhitungan yang awal. Kita coba ke atas. Nah, nanti langsung disubstitusikan saja, Bu. Nah, ini ada 5, 2,5, 1,67, 1,5. Yang 1,25 dapat dari mana? 1 dibagi 80% ya. Oh iya betul, bukan. Oke, mencari YT yang 1,25 sama dilonkan juga. Sama, Bu. Ini klik coba di yang di D berapa? D74 yang min 4,759 ini dapatnya sekian. Iya. Oke, udah paham ya semuanya ya. Karena sebenarnya ada juga di tabel. Sebenarnya YT tuh selain dihitung pakai rumus min ln T min 1 per T, bisa ada tabelnya juga. Mungkin tabelnya ini ya dari rumus. Coba dilihat di tabelnya. Tabel YT dengan itu. T dengan YT. Ada nggak? Di halaman berapa kan ada tuh di bukunya IMADE. Tahu nggak? Kan ada tabelnya juga ya memang sih dari rumus itu memang paling praktis tuh pakai rumus sih. Tapi ada juga tabel di situ. Ini ada nggak, Bu? Ya. Tapi memang terbatas. Nah, ini kan ini betul ini. Tapi kan ini cuma sampai 2 tahun ya kan. Yang 5 tahun kan 1,499 kan ini kan benar kan? Iya. Berarti 2,5 juga bisa diinterpolasi dari sini. Ya kan? Tapi memang makanya kalau di bawah ini kita menilai sekarang saya nggak apa rumus lihat di tabel ya bisa diinterpolasi kan namanya kalau kita mencari nilai di antara duanya gitu loh ada nilai atas bawahnya tapi kalau di sini nggak ada ya kan berarti kan harus diekstrapolasi gitu namanya pakai pendekatan persamaan garis regresi ini memang hasilnya agak beda gitu. Makanya kalau sebaiknya memang benar tadi Salsamila dengan Abu Bakar ya, mencarinya sebaiknya pakai rumus karena emang ada rumusnya kan. Tadi yang periode ulang 5 tahun kan memang ada di sini dihitung pakai rumus sama. Yang 2,5 nggak ada berarti diinterpolasi atau pakai rumus harusnya sama. Yang 1,25 langsung pakai rumus gitu kan. Yang 167 juga. Ya, tapi ada yang kemarin mahasiswa di mana ya mengerjakannya dia nggak pakai rumus tapi pakai persamaan regresi. Nah, persamaan regresi dari Excel kan juga beda. Ininya pendekatannya, rumusnya pakai parabola yang bagaimana gitu. Jadi hasilnya agak beda. Memang sebaiknya pakai rumus. Kalau nggak ada di sini, kalau memang ada rumusnya ya. Jadi yang Salsamila dengan Abu Bakar benar ini. Jadi rumusnya hasilnya sama dengan yang di bukunya IMADE ya. Iya, Bu, dari IMADE. Sama. Untuk yang 125. Oke, itu ya. aja sih. Kalau jelas ya? Lain? Cukup jelas, Bu. Oke. Cukup jelas, Bu. Kalau ini udah jelas, berarti penjelasan berikutnya akan lebih jelas gitu, karena banyak yang diulang. Jadi kalau yang diulang, mungkin dicepetin aja sama gitu. Tadi kalau penjelasan Mila sama saya Abu ini cukup jelas ya. Ya, oke, terima kasih ya. Mungkin bisa dilanjut yang grup berikutnya yang apa? Normal. Terserah sih, normal aja dulu. Normal, Ya, Bu, normal aja dulu. Ya normal, log normal hampir mirip ya, cuman beda di lognya. Itu agak lebih cepat aja presentasinya. Kalau yang sama tadi mencari standar deviasi, rata-rata gitu, itu kan hampir sama ya. Paling nanti bedanya mencari K-nya itu, yang masing-masing spesifik tergantung metodenya. Itu mungkin yang lebih ditekankan, bagaimana Anda menginterpolasi data itu gitu. Itu yang paling penting ya, yang lebih didetailkan gitu. Supaya paham, enggak? Tes sebelumnya apakah
apakah suara saya terdengar? Jelas ya. Baik Bu, untuk yang kelompok selanjutnya itu ada saya, Bintang, lalu ada Muhammad Rizky dan ada Raden Muhammad Rizali Bu. Ya. Ya. Tabelnya kan sesuai yang dikirim di WA itu kan, nggak ada perubahan kan? Gimana Bu? Di Ibu kan yang normal Rizky, Rizali, Bintang. Iya. Ya Bu. Oke. Ya, Bu, tidak ada perubahan. Ya. Baik, untuk akan saya mulai. Yang pertama itu sama untuk mengurutkan data hujan itu dari yang terbesar ke yang kecil. Lalu yang kedua caranya ada menghitung jumlah kelas, karena yang diketahui jumlah datanya itu ada 10, maka ketika kita masukkan ke rumus kelas distribusinya itu hasilnya 4,3. Jika kita dibulatkan itu menjadi 5 kelas. Lalu selanjutnya itu ada menghitung derajat kebebasan DK dan X kuadrat 2CR. Parameternya itu P sama dengan 2. Itu karena ada keterangan di buku IMADE, karena untuk banyaknya parameter untuk uji C kuadrat adalah 2. Lalu untuk derajat kebebasan sendiri itu rumusnya yaitu kelas distribusi dikurangi dalam kurung parameter ditambah 1, hasilnya 2. Maka nilai X kuadrat CR-nya itu adalah 5,991. Itu didapat dari, bisa ke kananin Ki? Ya, didapat dari tabel 3.7 di poin nomor 2. Karena kita dekannya dapat 2, maka untuk alfanya itu kita mendapat 5% atau 0,05, maka bisa dilihat di 5,991. Dan maka dari itu nilai dari X kuadrat CR-nya itu 5,991. Baik, untuk selanjutnya bisa dilanjut oleh Rizali. Ya, untuk selanjutnya menghitung kelas distribusi. Kelas distribusi itu rumusnya 1/5 dikali 100%. Jadi bisa didapat persentase kelas distribusinya 20%, sehingga interval distribusinya 20%, 40%, 60%, dan 80%. Maka periodenya rumusnya T sama dengan 1 per PX, di mana PX-nya itu yang tadi 20%, 40%, 60%, 80%. Untuk T dengan PX 20% itu didapat periode 5 tahun. Untuk PX-nya 40%, T-nya sama dengan 2,5 tahun. Untuk PX yang 60%, T-nya sama dengan 1,67 tahun. Untuk PX 80%, T-nya sama dengan 1,25 tahun. Selanjutnya menghitung interval kelas. Karena kita distribusi probabilitas normal, maka perhitungannya menjadi demikian. Nilai T-nya itu yang di atas ya, 5 tahun, 2,5 tahun, 1,67 tahun, sama 1,25 tahun. Jadi untuk T yang sama dengan 5 tahun, maka KT-nya diperoleh 0,84. Itu dilihat dari tabel lampiran 3.5 yang ada di kanan layar. Begitupun yang bawahnya juga, T sama dengan 2,5, maka KT-nya 0,25. Kemudian T sama dengan 1,67, maka KT-nya sama dengan negatif 0,25. Kemudian T sama dengan 1,25, maka KT-nya sama dengan negatif 0,84. Untuk nilai rata-ratanya sama kayak kelompok sebelumnya, 105,97, kemudian standar deviasinya 22,37. Maka interval kelas diperoleh untuk X5 sama dengan 124,761 mm, kemudian X yang 2,5 tahun 111,563 mm, kemudian X yang 1,67 sama dengan 100,378 mm, dan yang terakhir ada X 1,25 87,179 mm. Dilanjutkan oleh Rizky. Selanjutnya untuk perhitungan nilai X kuadratnya dari interval yang tadi didapatkan, maka kita buat rentang dari tiap kelasnya. Pertama untuk kelas 1 rentangnya itu lebih besar dari 124,761. Untuk kelas 2 rentangnya 111,563 sampai 124,761.
Lalu untuk kelas 3 rentangnya 100,378 sampai 111,563. Lalu yang kelas keempatnya rentangnya 87,179 sampai 100,378. Dan kelas kelima rentangnya lebih kecil dari 87,179. Lalu di sini EF-nya itu rumusnya itu jumlah datanya dibagi dengan K-nya. K-nya di sini ada 5. Maka jadinya EF-nya 2 semuanya. Lalu untuk F itu frekuensi data yang memasuki nilai interval tiap kelasnya. Maka didapatkan untuk kelas 1 OF-nya 3, kelas 2 OF-nya 1, kelas 3 OF-nya 1, kelas 4 OF-nya 2, dan kelas 5 OF-nya 3. Maka untuk mendapatkan nilai X kuadrat, OF dikurangi EF pangkat 2 per EF, maka hasilnya demikian. Maka dari hasil X kuadrat tersebut dapat disimpulkan bahwa karena X kuadratnya lebih kecil dari X kuadrat CR, yaitu 5,991, maka hasil tersebut dapat diterima. Sekian dari kami. Oke, terima kasih. Ya, udah makin jelas karena tadi juga udah dibahas ya. Untuk ininya makin jelas. Kalau yang tadi jelas mungkin mengikutinya juga ini lebih jelas ya. Jadi perbedaannya nanti untuk menghitung KT-nya yang harus hati-hati ya. Kalau normal berarti lihat yang rumus normal gitu ya. Prinsipnya sama. Jadi Anda bisa mengerjakan bagaimana sih? Karena sebelumnya tuh ada kesulitan menguji distribusi C kuadrat dengan Smirnov gitu. Tapi kayaknya kalau ini dikerjakan masing-masing, ya jadi kembali ke rumusnya gitu ya. Jadi hati-hati aja. Prinsip ininya sih sama. Kita menghitung berapa nilai C terhitung kritis, yang C kuadrat terhitung dengan yang kritis gitu kan. Ini kayaknya udah paham ya. Kita membagi interval kelasnya ya. Oke sih, kayaknya udah cukup. Ada yang mau ditanyakan nggak? Bagaimana? Ya, banyaknya interpolasi ya. Kebetulan kalau di sini sudah ada gitu, yang normal, nilai 5, nilai 2,5, Anda tinggal lihat nilai KT-nya aja berapa gitu. Tapi kalau misalnya tidak ada, berarti harus diinterpolasi gitu, karena mungkin data bisa aja nggak selalu kelasnya dibagi 5 gitu ya. Tergantung jumlah datanya. Jadi kita harus bisa interpolasi gitu ya. Itu aja sih prinsipnya, banyak interpolasi gitu ya. Ada yang mau ditanyain nggak? Cukup jelas? Yang untuk yang normal C kuadrat. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Oke, kalau cukup jelas dilanjut dengan yang log normal. Yang log normal juga sama kan rumusnya, cuman hanya bedanya datanya dilogkan gitu. Jadi nanti standar deviasinya ya log standar deviasi log gitu kan. Tapi tetap aja nanti mencari curah hujan XT-nya ya diantilogkan gitu kan dalam satuan milimeter. Itu mungkin juga kalau normal jelas pasti ini juga jelas ya. Cuman bedanya dia di log. Enggak? Sebelumnya ini udah ada share screen-nya. Ya, sudah ada. Oh iya. Silakan Syifa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan membahas tentang uji distribusi probabilitas untuk metode C kuadrat yang akan diperhitungkan pada metode log normal. Sebelumnya yang perlu kita pahami yaitu adalah uji distribusi probabilitas ini dipergunakan untuk membandingkan nilai parameter C kuadrat terhitung dengan parameter C kuadrat kritis. Nah, maka yang dipilih adalah nilai yang lebih kecil dari simpanan kritis. Untuk prosedur perhitungan dengan menggunakan metode uji C kuadrat ini yaitu adalah yang pertama mengurutkan data dari yang terbesar ke yang terkecil ataupun sebaliknya. Berikut adalah tabel yang didapat dari contoh soal. Lalu untuk yang berikutnya adalah menghitung jumlah kelas. Untuk menghitung jumlah kelas digunakan jumlah data yaitu adalah 10 tahun pengamatan atau N sama dengan 10. Lalu untuk berikutnya adalah kelas distribusi. Untuk kelas distribusi itu yaitu adalah rumusnya 1 ditambah 3,3 log N dengan N sama dengan 10, maka didapat hasil yaitu adalah 4,3
yang dilakukan pembulatan ke atas sebesar 5. Untuk berikutnya yaitu adalah menghitung derajat kebebasan atau disingkat dengan deka, serta parameter C kuadrat kritis. Untuk parameter P sama dengan 2 itu adalah banyaknya parameter, dan yang biasanya dipakai untuk uji C kuadrat ini adalah 2. Untuk derajat kebebasan atau deka, rumusnya adalah K dikurangi kurung tutup buka P ditambah 1 kurung tutup yaitu adalah 5 dikurangi 2 ditambah 1 3, maka hasilnya adalah 2. Maka untuk mencari nilai parameter C kuadrat kritis dengan jumlah data 10 tahun pengamatan serta dekanya didapat 2 dan alfanya sebesar 5%. 5% itu adalah didapat dari derajat nyata atau derajat kepercayaan tertentu yang sering diambil, itu adalah 5%, maka di sini diperhitungkan sebesar 5%. Maka bisa kita lihat pada tabel tersebut dengan menarik garis lurus dari deka di tabel paling kiri, yaitu adalah 2, ditarik garis horizontal dengan derajat kepercayaan sebesar 5% atau 5/100 atau 0,05, didapat hasil 5,991. Lalu untuk berikutnya, menghitung kelas distribusi akan diteruskan oleh rekan saya, Aulia. Untuk menghitung kelas distribusi atau PX, itu rumusnya 1/5 dikali 100%, hasilnya 20%. Dari mana 20, 40, 60, dan 80% itu karena itu interval dari 20%. Berikut buat dapetin periodenya atau T, itu rumusnya 1/PX. Jadi didapat periodenya itu 5 tahun, 2,5 tahun, 1,67 tahun, 1,25 tahun. Kemudian menghitung interval kelas. Yang pertama itu menghitung parameter statistik data dari soal 3.6. Sebelum mendapatkan log XI dikurangi log X bar, itu dicari dulu rata-ratanya atau log X bar. Rumusnya itu sigma log XI dibagi N. Didapat hasilnya 2,0165. Kemudian didapat hasil log XI dikurangi log X bar itu di kolom ke-4. Nah, untuk menghitung log XI dikurangi log X bar kuadrat, itu tinggal dikuadratkan hasil yang dari kolom 4. Kemudian, kita menghitung standar deviasi atau S log X. Itu rumusnya akar dari sigma log XI dikurangi log X bar kuadrat per N-1, didapatkan hasilnya 0,0917. Nah, dari situ kita mendapatkan nilai KT. KT itu didapat dari nilai ada di lampiran 3.5, di tiap periodenya ada di tabel, jadi nggak usah diinterpolasi lagi. Ini untuk 1,25 tahun, sebesar minus 0,84 KT-nya. Untuk periode 1,67, KT-nya sebesar minus 0,25. Untuk periode 2,5 tahun KT-nya sebesar 0,25. Untuk periode 5 tahun, KT-nya sebesar 0,84. Nah, maka interval kelasnya bisa didapat dengan rumus log XT sama dengan log X bar ditambah KT dikali S log X. Untuk log XT itu periode 5 tahun didapat 2,094. Untuk dapat XT-nya ini bisa didapat dari 10 pangkat log XT. Untuk yang periode lainnya 2,5, 1,67, dan 1,25 itu didapat dengan rumus yang sama. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya Yuli. Selanjutnya ada perhitungan nilai X kuadrat. Sebelumnya kan sudah didapat interval tiap kelasnya. Lalu kita tentukan nilai EF-nya atau frekuensi yang diharapkan sesuai dengan pembagian kelasnya. Nilai EF ini didapat dari jumlah data dibagi jumlah kelasnya. Jadi tiap interval kelasnya dapat EF-nya 2.
Lalu untuk nilai OF atau nilai frekuensi yang diamati pada kelas yang sama itu didapat dari nilai data yang termasuk dalam setiap interval kelasnya. Selanjutnya, untuk mendapatkan nilai X kuadrat itu didapat dari rumus OF dikurang EF kuadrat dibagi EF. Untuk mendapatkan nilai X kuadrat ini didapat nilai 2. Lalu kesimpulannya berdasarkan nilai perhitungan X kuadrat didapatkan X kuadrat lebih kecil dari X kuadrat CR atau X kuadratnya itu didapat nilai 2 dan X kuadrat CR-nya didapat nilai 5,991. Maka dapat disimpulkan bahwa distribusi probabilitas normal dapat diterima. Oke. Dari kelompok kami. Terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu. Oke, terima kasih. Udah lebih lancar, paham ya. Tapi yang bisa tuh bukan yang presentasi aja ya, sekali lagi Ibu harus bisa ya semua kelas ya. Semua mahasiswa, maksudnya sekelas. Ya, jadi kalau ada yang tidak paham silakan ditanyakan, atau ada yang, oh Bu berbeda, saya ini, atau silakan. Ada yang mau ditanyakan nggak? Belum ada, Bu. Belum ada, Bu. Belum ada. Oke deh, kita break sebentar azan nih. Oh iya, Ibu. Ibu maaf, absen Ya. tadi yang keduanya belum bisa dipencet. Saya tuh, Ibu tuh kelewat aja. Karena tadi Ibu tuh sibuk nguji kayaknya, jadi emang kalau Ibunya nggak bisa ya? Nggak bisa, Bu. Itu Ibu tuh kenapa sih harus ada absen awal akhir, itu tuh yang Ibu nggak setuju. Masa Ibu harus menongkrongin absen nih? Ibaratnya tuh harus diplototin absen, diklik-klik itu kan nggak ini juga. Ada pada sekali aja cukup. Cuma ngasih masukan dari mahasiswa juga. Kenapa harus ada absen awal, absen akhir? Sekali aja. Ibu apalagi konsentrasinya nggak lihat. Tapi Ibu sih nggak masalah lah, waktu masih uji coba juga. Tapi yang penting Ibu ngajar. Ini kan udah ada buktinya foto di WA. Kalau misalnya nggak ngajar gitu. Ibu klik semuanya juga. Kalau nggak ngeklik yang di awalnya, yang akhirnya ya nggak bisa. Ibu lupa tadi. Kalau Ibu anggap hadir semua, ada semuanya. Hadir semua. Disimpan biru bisa nggak? Udah diklik sih hadir juga. Tapi dia tetap kuning ya, harusnya hijau ya. Tapi di saya sudah hijau, Bu. Udah hijau? Kalau di saya sudah hijau, Bu. Oh gitu? Oh, di mahasiswanya udah hijau? Oke deh. Harus saling mengingatkan berarti ya, Ibu juga. Ibu, tapi toh masih uji coba sih. Ibu udah ngasih masukan juga sih. Kenapa harus 2 kali ya?
Oke deh, kita lanjutkan aja satu dulu. Coba metode yang log personnya. Kita lanjutkan presentasinya, bisa? Yang log person siapa mahasiswanya? Bertiga, Bu. Ya, udah ada ya? Ani. Siva, Laili, Cynthia ya? Iya, Bu. Bertiga. Langsung mulai aja, Bu, atau bagaimana? Langsung, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang menggunakan log sedikit. Ada beberapa analisis data yang akan kita sampaikan. Yang pertama ada kami akan menghitung data hujan yang diurut dari besar ke kecil. Yang kedua menghitung jumlah kelas. Yang ketiga menghitung derajat kebebasan atau DK dan X kuadrat F parameter kritis. Selanjutnya menghitung kelas distribusi. Menghitung frekuensi atau KT. Selanjutnya menghitung nilai rata-rata dari log X atau log X bar. Selanjutnya menghitung deviasi standar dari log X atau S log X. Selanjutnya menghitung interval kelas atau XT. Dan selanjutnya itu perhitungan X kuadrat atau parameter dari distribusi keputusan ketiga, dan selanjutnya membandingkan nilai dari X kuadrat dan X kuadrat CR. Pertama yaitu mengurutkan data hujan diurut dari besar ke kecil, bisa dilihat pada Excel tersebut. Yang ini udah diurutkan dari besar ke kecil. Sudah diurutkan data hujannya, kemudian menghitung jumlah kelas. Di mana jumlah kelasnya itu ada 10 jumlah data hujan. Ada 10 data hujan. Kemudian setelah itu menghitung kelas distribusi atau K, di mana K itu sendiri yaitu 1 ditambah 3,3 log N tersebut, yaitu jumlah data dimasukkan 10, maka 1 ditambah 3,3 kali log 10, maka didapatkan hasil 4,3, maka dibulatkan menjadi 5. Selanjutnya, untuk menghitung derajat kebebasan atau DK, di mana rumusnya itu adalah K dikurangi P ditambah 1. K di sini merupakan kelas distribusi. Maka dimasukkan angkanya, K-nya itu tadi didapatkan hasilnya 5. 5 dikurangi P-nya itu 2, karena parameternya itu 2. Untuk ketentuannya itu untuk C kuadrat sudah ada ketentuannya. Yaitu hasilnya 2, maka 5 dikurangi 2 ditambah 1. 5 kurangi 3 sama dengan 2, maka didapatkan hasil DK sama 2. Selanjutnya yaitu untuk menghitung nilai X kuadrat CR atau parameter C kuadrat kritis dengan jumlah datanya didapatkan tadi di atas 10 dan juga alfanya 5%. Dan alfanya 5% dan DK-nya itu didapatkan 2, maka bisa dilihat pada lampiran 3.7. 3.7, maka didapatkan alfanya itu 5% atau 0,05 dan DK-nya 2, maka didapatkan 5,991 untuk hasil X kuadrat CR. Selanjutnya yaitu
untuk menghitung kelas distribusi. Di mana kelas distribusinya itu 1/5 dikali 100 maka didapatkan hasil 20% atau persentasinya 20%. Maka dapat dihitung. Maka untuk interval kelas distribusinya itu 20%, 40%, 60%, dan 80%. Selanjutnya untuk menghitung PX, maka dari PX dari interval distribusi 20% diperoleh T sama dengan 1/0,2 atau 1/20% sama dengan 5 tahun. Begitupun selanjutnya untuk interval kelas distribusi 40%, 60%, dan 80%. Selanjutnya untuk menghitung interval kelas akan dilanjutkan oleh Cynthia Auli. Sebelumnya suara saya apakah terdengar? Oke, jelas. Ya. Tahap selanjutnya itu kita menghitung interval kelas distribusi probabilitas log persen tipe 3. Nah, untuk menghitung interval kelas ini dibutuhkan data CS yang dimana didapat dari perhitungan sebelumnya. Lalu kita melihat tabel di lampiran 3.6a dan 3.6b. Karena CS-nya tidak ada 0,0686, maka kita melakukan interpolasi dari 0,1 dan 0,0 diambil dari tahun 2 dan 5. Ke pinggir lagi, Cip. Nah, setelah itu kita hitung, didapatkan nilai interpolasi nilai KT untuk CS 0,0686 itu di interval tahun kedua yaitu minus 0,01162 dan di interval tahun kelima yaitu 0,837884. Selanjutnya, kita menghitung hasil interpolasi dari interval kelas tahun 5, 2,5, 1,667, 1,2, yang dimana interval tahun tersebut telah dihitung sebelumnya. Nah, didapatkan KT-nya itu hasil interpolasi dari interval tahun 5 dan interval tahun 2. Untuk nilai KT untuk interval tahun 2,5 itu ada 0,129929. Untuk nilai KT untuk interval 1,66 itu ada minus 0,106056. Dan untuk nilai KT interval 1,25 yaitu minus 0,22485. Nah, setelah itu kita menghitung interval kelas yang akan dilanjutkan oleh Laili. Selanjutnya itu menghitung interval kelas dengan rumus log X itu sama dengan log X bar ditambah KT dikali S log X. Pak, boleh ke atas. Nah, itu untuk rumus log X barnya itu jumlah dari log X dibagi N. Itu lalu untuk S log X didapat dengan rumus akar dari jumlah dari log X dikurangi log X bar lalu dikuadratkan kemudian dibagi dengan N-1. Hasilnya didapat 2 untuk log X bar itu adalah 2,016. Lalu untuk S log X bar adalah 0,091. Sifat ya, lalu selanjutnya itu untuk tahun 5 didapatkan log XT itu sebesar 2,0935 dan untuk tahun selanjutnya itu juga adalah sekian. Untuk mendapatkan XT-nya ini adalah dengan karena ini tadi log XT, maka untuk mencari XT itu tinggal 10 dipangkatkan dengan log XT. Jadi hasilnya adalah seperti tahun 5 yaitu 124,0095. Lalu untuk tahun 2,5 didapatkan 106,77. Untuk tahun 1,67 101,58.
Lalu untuk tahun 1,25 didapatkan 99,07 untuk X-nya. Lalu selanjutnya adalah perhitungan nilai X kuadrat. Pertama itu untuk interval yang lebih dari 124,095, EF-nya itu adalah rumusnya N dibagi dengan K, atau N adalah jumlah data dibagi dengan K. Hasilnya 2. Lalu untuk OF-nya adalah sekian. Lalu dikalikan, di akhir adalah X kuadrat adalah 4. Selanjutnya, yaitu untuk rekapitulasinya, X kuadrat terhitung adalah 4, lalu untuk X kuadrat yang tadi yang di atas, yang sudah sesuai dengan tampilan 3 titik tadi, X kuadrat terhitung adalah kurang dari X kuadrat CR. Oke, udah selesai? Cynthia? Sudah, Bu. Udah, Bu. Sudah, Bu. Jadi bisa diterima ya, artinya dengan uji C kuadrat 4 metode itu yang Gumbel, normal, log persen 3 ini ya. Itu ya kalau dari kesimpulan akhir bisa diterima gitu ya. Ya kan? Ya, Betul, Bu. Kita lihat yang Smirnov gitu. Kalau nggak salah sih semua selesai ini juga diterima ya, tapi seperti apa gitu prosesnya gitu ya. Nah, yang unik tuh dari log persen sebenarnya memang yang agak unik tuh sebenarnya nyari log persen karena banyak tabelnya yang tidak ada di situ gitu. Jadi banyak interpolasi gitu. Ya, itu tadi udah dijelaskan ya. Bagaimana cara interpolasinya. Coba lihat sebentar deh ke atas sebentar Ibu lihat. Nah, ini nih di sini nih ya, mencari nilai KT di 2,5 berapa gitu ya. Tadi kan mencari nilai KT dulu untuk interval 2 sama 5 ya. Untuk CS-nya 0,0686 kan, karena nggak ada di tabelnya udah oke, betul kan. Nah, sekarang kita pas pembagian kelas tadi kan ada yang T5 tahun, 2,5, 1,667, 1,25. Nah, kalau di tabelnya log persen nggak ada gitu. Dia 2 langsung 5 ya. Jadi, Iya, Bu. jadi harus diinterpolasi gitu kan. Coba lihat tabel itunya. Tabel mana? Log persennya ke atas. Itu kan adanya berapa? 2 ya paling kecil ya. 2 dengan 5 gitu. Ya, Bu, betul. Berarti diinterpolasi. Iya. Nah, terus interpolasi yang ini bagaimana? Yang sebelumnya ini? Yang 1,7 itu gimana? Tadi cara menginterpolasi kalau yang nilainya 2,5 kan di antara 2 dengan 5 ya? Iya, Bu. Itu Nah, teh kalau cara interpolasi yang 1,67 cuman satu data gimana? Kalau saya, Bu, sudah mencoba untuk menghitung dengan interval 1 sampai 5, misalkan seperti itu. Dan hasilnya itu sama dengan saya menggunakan interval tahun 5 dengan 2. Jadi hasilnya itu sama, Bu. Oh gitu. Caranya gimana caranya? Di tabel kan cuman sampai paling kecil di sini 2 ya? Iya, Bu. Jadi seperti carrotnya kan 2, nggak ada yang 1 gitu. Dan dapatnya gimana? Coba jelaskan. Mungkin ada kalian jelaskan dapatnya gimana? Iya, Bu. Saya waktu itu sudah mencoba menggunakan interval tahun yang 2 dengan 5, juga menggunakan yang 1 dengan 5. Ya, oh, iya. Sama hasilnya? Sama, Bu. Berarti sama dengan yang di buku ya? Iya, sama. Iya, Bu. Interpolasi itu ini pendekatan matematis ya.
Iya, Bu. Oh, oke, berarti udah paham ya cara interpolasinya ya, udah pinter tuh ya. Iya kan? Cara interpolasi. Atau pakai ya interpolasi bisa pakai rumus, bisa pakai fasilitas yang ada di Excel forecast, mungkin sama aja ya. Hasilnya sama ya. Berarti udah bisa ya? Kayaknya agak-agak ini sih sebenarnya di interpolasi datanya aja yang untuk masing-masing metode itu. Kalau yang lainnya sih kayaknya sama, caranya udah jelas ya. Ada yang mau ditanyakan nggak dari yang lain? Dari saya tidak ada, Bu. Gini ya, kalau nggak ada, sebenarnya kan kita masih punya yang presentasi, tapi nggak masalah sih, karena memang agak kalau presentasi itu butuh waktu butuh waktu panjang, apalagi kalau daring ya. Ya mudah-mudahan sih kita tetap semangat dan jelas kuotanya pasti harus ada ya. Tapi insya Allah ada lah ya. Anda masih dapat bantuan dari Pak Menteri nggak? Kemendikbud? Ada yang dapat, ya yang enggak, Bu. Oh, kenapa yang nggak dapat? Kenapa nggak diurus? Masih, Bu, tapi jumlahnya berkurang. Iya, dulu juga 50 giga, sekarang 15. Ibu, kalau mahasiswa dapatnya berapa? Iya, Bu, sama. Sama, Bu, 15 giga. Awalnya Nggak cukup 50. buat 1 bulan, Bu. Nggak cukup ya? Iya sih emang ya. Segiga sehari juga, Bu. Oh gitu? Iya, hampir segiga. Iya, Bu, segiga sehari. Oh ya, Ibu nggak ngitung ya, karena Ibu pakai wifi ya. Nggak kepake juga sih, kecuali kalau buat di luar. Iya sih memang ya, itu harus diinikan. Ya, tapi kalau ada apa-apa, coba Anda, kalau ada masalah, ini kan dengan wali kelas, gitu, apa, gitu. Ya mudah-mudahan sih ada ya. Tapi kan transport Anda nggak kepake tuh. Transport cost. Ya oke lah, sebenarnya itu masalah non teknis ya, mudah-mudahan ada ya. Ya Ibu juga makanya nggak lama-lama sih, 2 jam aja. Nah, oleh karena itu, gini, kayaknya Ibu tuh masih punya satu materi intensitas. Kalau sekarang diisi presentasi, jadi gini, lebih efektif kalau sekarang Ibu ngasih intensitas, ngasih tugas, Anda kerja juga, nggak harus daring gitu. Anda bisa kerjain nanti ya seperti ini aja, minggu depan kita presentasi lagi gitu. Karena memang isinya tugas-tugas melulu ininya. Tapi sebenarnya tugasnya ya persis sama dari bukunya Imade gitu. Anda tinggal ini itu, nanti kita bahas ini dari mana gitu. Kalau bukan hanya sekedar menyalin, Anda membuat Excel-nya, nanti membuat laporan juga, Word-nya. Jadi Anda punya nanti laporan perhitungan debit rasional gitu. Namanya itu, karena outputnya nanti debit rasional. Ya, mungkin itu. Jadi kayaknya sementara kalau ini nggak ada pertanyaan, kayaknya Ibu mau masuk teori dulu tentang intensitas, bentar bisa setengah jam. Nanti presentasinya dilanjutkan minggu berikutnya untuk yang Smirnov sama yang intensitas. Jadi Ibu targetnya sih ngitung materi sini sampai debit banjir, Anda paham. Jadi pada saat nanti ujian ya udah paham gitu, bisa ngitung gitu, bisa menganalisis hidrologi untuk perhitungan debit banjir metode rasional. Jadi mungkin untuk presentasi Ibu cukupkan sampai di sini gitu. Nanti dilanjutkan minggu depan. Baik, Bu. Kalau upload tugasnya sih nanti aja deh, gampang. Yang penting Anda paham dulu, nanti Ibu kasih waktu ya. Tapi Word-nya harus dikerjakan juga laporannya. Ya? Baik, Bu. Oke. Jadi Ibu lanjut ke materi dulu ya, intensitas, karena kan gini, urutannya data curah hujan kan kita mau menghitung curah hujan rencana nih, udah ada 4 metode. Nanti Anda hitung pakai Gambel, log persen kan udah dapat tuh R2-nya berapa, 2 tahun, 5 tahun udah dapat, 10 tahun dan seterusnya Anda udah bisa hitung kan. Mau berapapun periode ulang Anda udah bisa hitung caranya. Tapi kan harus diuji kan. Nah, ujinya uji parameter udah oke, uji C kuadrat udah bisa, udah nanti kita cek gitu, uji Smirnov bagaimana, diterima nggak, nanti kita simpulkan curah hujan rencana yang diambil metode apa gitu. Ya kalau dari kemarin log persen kan parameter log persen, berarti memang log persen yang dipakai gitu. Ya.
Tapi memang harus kita uji dulu karena belum tentu log persen. Itu ya, paham kan tujuannya? Nah, setelah kita mendapat curah hujan rencana yang memenuhi persyaratan dari uji parameter dan uji kecocokan, kita lanjut mau menghitung intensitas curah hujan gitu. Kalau ini kan curah hujan rencana R tuh curah hujan RT itu curah hujan rencana atau XT lah di sini kadang-kadang ada yang XT ada yang RT sama aja sih sebenarnya itu curah hujan rencana sesuai dengan periode ulang gitu. Jadi kalau nanti bangunan air kita 5 tahun kita harus ngitung yang T 5 tahun gitu. 10 tahun misalnya T 10 tahun dan seterusnya. Tergantung dari umur rencana yang mau kita ambil gitu. Nah, setelah itu kita nanti XT ini kita pakai waktu menghitung intensitas gitu. Intensitas nanti dipakai untuk ngitung debit karena debit itu Q sama dengan CIA, C koefisien limpasan, I intensitas, A-nya luas catchment areanya. Nah, sekarang kita mau menghitung I gitu. Itu dari dari XT ini yang Anda hitung. I-nya kalau misalnya ngitung debit banjir 5 tahunan berarti I-nya 5 tahun. I 5 tahun ngitungnya dari R 5 tahun gitu. Ya, kalau ngitung yang 10 tahun ya pakai yang 10 tahun semuanya. Paham ya? Urutannya. Nah, sekarang kita mau ngitung intensitas gitu. Jadi XT-nya ini mau bagaimana sih menghitung intensitas gitu. Intensitas itu adalah tinggi curah hujan dalam satuan waktu. Oh, intensitasnya tinggi, intensitasnya rendah yaitu dari angka itu karena memang dia jumlah curah hujan per satuan waktu. Kalau XT kan jumlah hujan rencana kan. Ya, kalau data dari BMKG ya curah hujan harian maksimum itu yang kita olah itu curah hujan harian maksimum selama 24 jam. Mungkin itu aja, bisa ditutup nggak Ibu mau tampilkan yang intensitas kurang lebih 30 menit, karena ini banyaknya sebenarnya ya latihan soal gitu. Bisa ditutup? Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mungkin nanti kalau di intensitas Anda lihat bukunya IMADE di halaman berapa ya, IMADE 76 gitu. Tapi intensitas nah ini udah membahas masalah kurve IDF terukur. IDF itu intensitas density frekuensi, lengkung intensitas lah gitu. Ya. Nah, ini intensitas hujan rencana. Ya. Di sini di halaman 52 ya, bukan 76 ya. Data hujan rencana yang diperlukan dalam perhitungan debit rencana dapat berupa intensitas hujan rencana di satu titik waktu gitu. Jadi kalau kita lihat intensitas itu adalah besarnya curah hujan per satuan waktu. Notasinya I, intensitas. Satuannya milimeter per jam. Nah, kalau ini kalau kita lihat biasanya ini lengkung intensitas gitu. Atau IDF, kurva IDF gitu. Intensitas density frekuensi gitu. Nah, sumbu Y-nya itu waktu. Jadi nanti kita mau tahu berapa sih intensitas hujan pada satu waktu tertentu gitu. Misalnya kita mau waktu konsentrasinya misalnya, oh sebentar ya Ibu ada tamu sebentar. Sebentar ya. Baik Bu. Ya, sebentar.